Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apa saja dan ada berapa hal-hal itu? Faslun, tabtulu batal apa as-sholatu sholat bi arba'a asyrota, dengan 14 keadaan, bi arba'ata asyrota haslotan, bi arba'ata asrota khoslatan, dengan 14 sebab atau keadaan. Faslun, tabtulu batal apa as-sholatu sholat bi arba'a asrota khoslatan, dengan 14 keadaan. Yang pertama apa? Yang pertama, tabtulus sholah bil hadas, dikarenakan hadas. Hadas, sebagaimana kita bahas pada kesempatan sebelumnya, adalah ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu sebelum melakukan amal ibadah. Sedangkan hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar sebelum melakukan ibadah. Yang kedua, wabi wuku'in najasati, dan kejatuhan atau terjatuhnya atau jatuhnya najis pada pakaian kita, badan kita, ataupun tempat yang kita pakai untuk sholat. In lam tulqa, ketika tidak dibuang halan secara spontan, min ghairi hamlin, bentuk najisnya itu min ghairi hamlin, tanpa menempel ya. Jadi najis-najis yang tidak menempel ketika jatuh di pakaian kita, badan kita, ataupun tempat sholat kita, kita bisa segera lempar. Misalnya kena tangan, langsung dilempar, dibuang. Itu tidak membatalkan sholat. Dengan catatan najisnya najis yang tidak menempel. Berbeda ketika yang terjun atau terjatuh itu adalah kotoran burung misalnya, yang masih basah, yang otomatis nempel ke baju. Itu otomatis dilempar tetap nggak bisa, masih tetap nempel. Itu otomatis membatalkan sholat. Yang ketiga, wangkisyafil aurati, dan terbukanya aurat. Sebagaimana kita bahas yang kemarin bahwa aurat laki-laki dalam sholat adalah antara pusar dan lutut, sementara perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, menurut mazhab Syafi'i. Illam tustar, ketika tidak ditutup halan secara spontan. Jadi ketika auratnya terbuka, ketika tidak ditutup secara spontan, maka itu menjadikan batalnya sholat. Contohnya begini, ketika seseorang mungkin sembahyang di padang pasir, atau sembahyang di sawah, atau mungkin sembahyang di atas dak sebuah gedung yang mungkin angin akan kencang, sementara dia sholat menggunakan pakaian yang lebar, atau mungkin sarung atau jubah yang bawahnya lebar. Tiba-tiba ada angin berhembus dan menyingkap auratnya. Itu kalau tidak segera ditutup, segera semaksimal mungkin ditutup, itu maka membatalkan sholat. Lah bagaimana kalau misalkan terjadi sobeknya celana bagian belakang,
ketika sujud tiba-tiba sobek dan terlihat auratnya, maka batal. Karena itu sudah terbuka, terlihat seperti itu. Mau ditutup pakai apa kira-kira? Ntar kalau dia harus nutup pakai tangan, padahal sujud itu mewajibkan tangannya harus menyentuh tanah. Yang keempat, wanutki, dan berucap biharfa ini dengan 2 huruf, au harfin atau 1 huruf, mufhimin yang memberi pemahaman, amdan dengan sengaja. Misalnya ketika Anda sholat atau saudara-saudara sedang sholat, kemudian di depan itu ada teman yang lagi tidur misalnya, tiba-tiba ada ular mengarah ke temannya itu, lalu kita sedang sholat bilang oi, 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 maka dengan demikian sholatnya jadi batal. Wabil muftiri, dan dengan segala hal yang membatalkan puasa, amdan dengan sengaja. Segala hal yang membatalkan puasa ketika dilakukan di dalam sholat, maka juga membatalkan sholat. Contohnya apa? Contohnya memasukkan sesuatu ke dalam lubang, entah lubang mulut, hidung, atau telinga, itu yang sebagaimana membatalkan puasa, batal sholatnya juga. Wal akli al kasir, dan makan banyak, makannya lagi. Nasian, dalam kondisi lupa. Meskipun lupa, tapi kalau makannya banyak, batal sholatnya. Lupa sepiring atau lupa 1 buah pisang, batal sholatnya. Yang ketujuh, wasalasi harokatin mutawaliyatin, 3 gerakan yang berturut-turut, walau sahwan, walaupun lupa. Jadi bergerak 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat, meskipun lupa, itu membatalkan sholat. Ya mungkin karena ada ular kemudian dia lari, larinya langsung lari maju atau mundur, itu bisa membatalkan sholat. Wal wasbati, dan melompat, al fakhisati, yang ekstrim. Melompat ekstrim karena dia suka olahraga, mungkin di depannya sopnya kosong, dia langsung lompat nih ke depan. Ini juga membatalkan sholat. Yang ke-9, wadorbati al mufritoti, wadorbati, dan melakukan pemukulan, al mufritoti, dan yang berlebihan. Apa contohnya? Contohnya misalkan kita sedang sholat, tiba-tiba ada lalat nih mengganggu di hidung, akhirnya kita pukul, pak. Nah, gerakan terlalu ekstrim ini juga membatalkan sholat. Atau mungkin ada orang yang mau lewat, nah, kemudian kita halangi seperti ini, kok tetap nekat dipukul, pak, itu sholat kita juga batal. Yang ke-10, waziyadati ruknin, dan menambah sebuah rukun fi'liyin yang berupa rukun fi'li atau rukun perbuatan atau rukun aktivitas, amdan, dengan sengaja. Menambah sujudnya tambahin 1, atau berdirinya tambah 1, itu juga membatalkan sholat ketika disengaja. Yang ke-11, wataqaddum ala imamihi, menyalip imamnya, biruknaini, pada 2 rukun fi'liyaini yang berupa rukun fi'li. Contohnya apa?
Contohnya ketika ruku imam disalib, sujud imam juga disalib. Ini otomatis membatalkan sholatnya seseorang itu. Apakah itu bisa seperti itu? Bisa. Kenapa? Karena mungkin imamnya orang tua, dia mengasih aba-aba tapi dia sendiri belum sampai tanah. Misalkan ketika ruku dia bilang Allahu Akbar, karena makmumnya saking lincahnya, jadi imamnya baru mau ruku, dia sudah ruku duluan, bahkan sujudnya juga duluan. Nah, ini juga membatalkan sholat. Yang ke-12 wa takhallufi, dan terlambat bihima, pada dua rukun fi'li tadi, bi ghairi udrin, tanpa sebab. Terlambat, imam sudah sujud yang kedua, kita baru ruku, masalahnya seperti itu otomatis membatalkan sholatnya. Yang ke-13 wa niyatul qat'i, wa niyati qat'is sholati, dan niat memotong sholat. Wa ta'liqi qat'iha bi syai'in, alasannya adalah karena sesuatu. Contohnya misalkan karena imamnya ini lama gitu baca suratnya, si makmum ini niat mau saya putus deh ininya, berhenti deh, nggak jadi imam sama ini, misalnya seperti itu. Karena apa ya? Karena panjang banget sih, lamaan. Seperti ini juga membatalkan sholat. Yang ke-14 wa taraddudi fi qat'iha. Yang ke-14 ragu-ragu mau memutuskan sholat. Ini tak lanjut apa enggak ya? Lanjut apa enggak ya? Lanjut apa, kalau dilanjut kok lama, kalau enggak dilanjut kok nanggung gitu. Itu juga membatalkan sholat. Maka jangan sampai ketika kita sholat itu pikirannya macam-macam, kemudian kita punya niatan yang macam-macam. Itu adalah sebagian besar atau hal-hal yang menjadikan sholat menjadi batal. Kita akan membahas pasal berikutnya tentang hal-hal di mana imam wajib berniat menjadi imam. Yang pertama, atau alladzi yalzamu fihi niyatul imamah, alladzi yang yalzamu harus, fihi di dalamnya, apa yang harus, apa niyatul imamati, niat imamah. Ada berapa? Arbaun, ada 4. Yang pertama al-jumu'atu, sholat Jumat. Jadi imam dalam sholat Jumat itu wajib berniat imamah atau wajib berniat bahwa dia itu imam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini kalau dalam madzhab Syafi'i, usolli fardhal jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu lengkapnya seperti itu. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa dalam derajat-derajatnya niat dalam sholat itu ada 3 derajat. Yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah muaqqatah, yang ketiga sholat mutlak. Kalau dalam sholat fardu kita kemarin sudah bahas harus mencakup ta'yin, fardiyah, dan qasdus syai'. Jadi usolli sebagai qasdus syai', fardul sebagai fardiyah, jum'atan sebagai ta'yin. Nah, ini ditambah di sini imaman sebagai imam. Ini syarat atau diwajibkan bagi imam untuk berniat imamah, untuk berniat bahwa saya itu ngimami. Yang kedua wal mu'adatu, dan sholat yang diulang, sholat yang i'adah.
i'adah itu melakukan sholat yang sama pada waktu yang sama. Sholat dibagi 3, kita lebarkan sedikit bahwa ada sholat adaan tepat waktunya, ada qodoan di luar waktunya, ada i'adatan mengulang sholat yang sama pada waktunya. Maka wal mu'adatu ini melakukan sholat yang sama pada waktunya. Contohnya apa? Misalnya kita melakukan sholat duhur, tiba-tiba kita tahu setelah sholat pakaian kita kena najis. Lalu apa? Otomatis sholat kita menjadi batal dan kita harus mengulang sholat dengan pakaian yang suci. Ini namanya sholat i'adah, mengulang sholat yang sama pada waktu yang sama. Maka di sini diwajibkan melakukan niat imamah ketika itu sholatnya bersama-sama. Wal mandurati, dan sholat nadar jamaatan dengan jamaah, sholat nadar. Jadi kalau misalkan saudara berniat nadar, saya mau sholat jamaah sekeluarga, maka dengan itu sholat nadar ini harus ketika seorang imamnya melakukan sholat harus diniati imamah. Kalau tidak maka tidak sah menurut kitab Safinatun Najah ini. Yang keempat, wal mutaqaddimatu fil mator, sholat yang didahulukan dikarenakan alasan hujan pada saat itu. Kalau saat ini bisa kita masukkan pada kategori sholat jamak takdim atau sholat jamak. Sholat jamak ini kalau misalkan kita mengimami sholat jamak, maka harus diniati imaman bagi imamnya. Dijelaskan posisi dia sebagai imam jamaah. Itu yang disampaikan dalam kitab Safinatun Najah tentang 4 hal di mana niat imamah itu menjadi wajib bagi imam. Pasal berikutnya kita akan membahas tentang syurutul qudwah, syarat-syaratnya mengikuti atau syarat-syaratnya menjadi makmum. Ada berapa? Ahada syara, ada 11. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Jadi makmum itu juga harus perhatian dengan apa yang dilakukannya. Yang pertama apa? Alla ya'lama butlanu sholati imamihi. Dia harus meyakini atau tidak mengetahui batalnya sholatnya imam. Kalau dia tahu apa yang dilakukan imam itu sholatnya batal, maka dia tidak boleh menjadi makmum karena sudah tahu salah kok diikuti, ibaratnya seperti itu. Bihadasin aw ghairihi, entah dia karena hadas atau yang lain. Misalnya kita punya teman, kita tahu tadi dia habis hadas tapi belum wudu, tiba-tiba langsung sholat jadi imam lagi, seperti itu. Lalu kita sudah tahu dia batal, maka kita tidak boleh mengikutinya atau bermakmum padanya. Yang kedua, wa alla ya'taqida, dan tidak diperkenankan meyakini wujub qadha'iha alaihi, bahwa wajib qadha'nya atas sholat yang dilakukan. Misalnya kita tahu imamnya salah, misalnya yang menyebabkan nanti kita harus mengqadha' sholat, maka itu juga tidak diperkenankan menjadi makmum kepadanya.
Yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman. Yang ketiga, janganlah bermakmum pada makmum. Jadi kalau seseorang posisinya masih menjadi makmum, kita dilarang menjadi makmumnya lagi. Tidak boleh. Jadi misalnya contohnya ada orang sholat duhur, ada imam, ada makmum. Nah, kita makmum pada imam yang makmum ini tidak boleh. Kecuali misalnya sholat, ada orang sholat duhur, kemudian ada yang makmum, kemudian imamnya selesai sholat, makmumnya masih nambah 2 rakaat karena dia telat. Nah, kita makmum pada yang sudah putus hubungan dengan imam ini, menjadikan dia imam, boleh. Tapi tidak sama-sama makmum. Kalau sama-sama seperti apa? Misalnya kita sama-sama tertinggal 2 rakaat. Nah, imam selesai, kita berdiri, sampai kita berdiri, kemudian kita makmum lagi, itu tidak boleh. Karena sudah cukup dengan imam yang pertama. Yang keempat, wala umiyan. Dan kita tidak diperkenankan bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi baca Fatihah nggak bisa, ya jangan makmum pada orang yang nggak bisa baca Fatihah. Yang kelima, wa alla yataqaddama. Dan tidak mendahului. Makmum tidak mendahului alaihi, atas imam, fil mauqifi, di dalam posisi. Jangan sampai posisi makmum itu mendahului imamnya, maka nanti menjadi sholatnya juga tidak sah. Yang keenam, wa ayya'lama. Dan makmum harus mengetahui intiqalati imamihi, pergerakan yang dilakukan oleh imamnya. Jadi jangan sampai ketika imam sujud kita baru rukuk karena tidak tahu pergerakannya, hanya mendengar suaranya, maka jadi tidak sah salatnya. Yang ketujuh, wa ayyastami'a. Keduanya harus berkumpul fi masjidin, dalam satu tempat sholat atau di masjid. Au fi salasi mi'ati dhira'in, atau maksimal jarak imam atau orang yang kita bisa ketahui pergerakannya adalah 150 meter kira-kira. Contohnya misalnya gini, di sebelah sana ada masjid, rumah kita di belakang masjid, halaman masjidnya luas. Tiba-tiba masjid adzan, iqamat, kita mau berangkat, hujan deras, becek, masjid penuh, lalu kita mau jamaah bagaimana? Jamaah di halaman rumah yang kering, meskipun jaraknya agak jauh, asalkan masih bisa melihat pergerakan yang dilakukan dalam sholat jamaah itu, dan tidak melebihi dari jarak 150 meter. Karena mungkin pandangan manusia itu segitulah normalnya. Kalau 1 kilo jauhnya yang kita nggak bisa. Yang kedelapan, wa ayyan wiyal qudwata. Jadi makmum harus berniat makmum, awil jama'ata, atau berniat jamaah. Jadi contohnya ketika berniat, seorang makmum di dalam hatinya harus meniatkan, saya sholat duhur fardu menjadi makmum, setidaknya dalam hati dalam seperti itu. Atau kita latih hati kita untuk berniat seperti itu dengan melafadzkan sebelumnya, sebagaimana yang dianut oleh mazhab Syafi'i. Contohnya, usolli fardhol duhri arba'ata rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman
lillahi ta'ala. Ini adalah contoh dari niat qudwah atau niat sebagai makmum. Atau dipersingkat dengan usolli fardhu dhuhri jama'atan. Sudah masuk, memenuhi syarat untuk menjadi makmum menurut kitab Safinatun Najah. Yang kesembilan, wa ayyatawafaqa, harus sesuai, harus seiring, harus sejalan. Apa yang harus seiring, sejalan dan sesuai? Nadmu sholatihima, keteraturan sholat keduanya, antara imam dan makmum harus sesuai. Jangan sampai makmum sujud ruku, makmum ruku, imamnya sudah sujud, atau imam sudah sujud, makmumnya baru ruku. Ini tidak sesuai. Apalagi makmum sudah salam, kita masih sujud yang pertama lagi. Kata. Yang ke-10, wa alla yukhalifahu, dan tidak berbeda dengan imam, dan seyogyanya makmum tidak berbeda dengan imam atau membedai imam fi sunatin, di dalam amalan sunnah atau perbuatan sunnah dalam sholat, fakhisyatal mukhallafa, dengan perbedaan atau membedai yang sangat ekstrim. Contohnya apa? Ketika imam melakukan sujud tilawah, tiba-tiba kita nggak mau ikut, nggak ikut saya berdiri saja, maka otomatis tidak sah. Imam sujud tilawah, kita harus ikuti sujud tilawah. Imam kunut, kita harus ikuti kunut. Imam sujud sahwi, kita harus ikuti sujud sahwi. Yang ke-11, wa ayyutabi'ahu, syaratnya sebagai makmum adalah mengikuti imam dalam hal apapun. Contoh ini yang sering terjadi di lingkungan kita adalah ketika imam lupa tidak tasawuf awal dan sudah berdiri. Kadang-kadang imam ini kalah dengan makmum. Makmum baca subhanallah, 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 padahal makmum sudah berdiri. Sesuai aturan tidak boleh duduk lagi, karena tasahud awal itu sunnah, sementara berdirinya itu wajib. Maka sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang wajib. Maka ketika posisi seperti itu, makmumlah yang harusnya berdiri, bukan imamnya dipaksa untuk duduk, karena itu sunnah. Ini semoga makmum-makmum yang menyimak kajian ini bisa lebih cerdas dan lebih tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau sudah terlanjur berdiri, ya sudah nggak boleh. Imam turun, kalau turun batal sholatnya. Itu mungkin yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Kita akan bahas hal-hal selanjutnya pada pembahasan yang selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.